Hormat, sebelum masuk kepada poin argumentasi kami ingin memberikan sanggahan kepada tim kontra, tim pro sebelumnya, di mana tim pro banyak sekali melakukan kesalahan pada proposal mereka. Di pertama, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menjelaskan kepada Anda mekanisme bagaimana orang tua tersebut akan mengetahui apa bakat dari anak tersebut. Ketika mereka tidak menjelaskan mekanisme ini kepada Anda, ini akan berakhir kepada pemaksaan bakat oleh orang tua, karena orang tua tidak mengetahui apa sebenarnya bakat yang disukai oleh anak tersebut, yang dimana orang tua akan hanya mementak-mentakan anak saya sukai biola, maka akan dijelaskan biola di Dewan Juri Hormat. Maka itu akan terjadi ketika proposal mereka tidak menjelaskan mekanisme mereka bagaimana orang tua akan mengetahui bakat dari sang anak. Lalu juga mereka mengatakan kepada Anda bagaimana mereka tidak menjelaskan kepada Anda bagaimana kasus ini terjadi kepada anak-anak yang memiliki ekonomi relatif rendah di Dewan Juri Hormat. Bukankah ini akan menyebabkan anak tersebut akan lebih memaksa kehendak mereka kepada orang tua, sedangkan orang tua mereka tidak memiliki akses yang lebih dari orang tua lainnya di Dewan Juri Hormat. Namun karena peraturan ataupun mosi ini terwujudkan, itu akan terjadi dan ini akan relatif anak tersebut akan memiliki sifat memaksa kepada orang tua dan tidak mengetahui apa latar belakang dari orang tua mereka tersebut di Dewan Juri Hormat. Ini dibuktikan ketika mereka mengatakan bahwa bakat itu sempat dilihat ketika mereka akan mengulangi seni yang mereka lakukan, yang pastinya ini masuk dalam kategori mereka harus melakukan les dan baru mengetahui bagaimana seni anak tersebut di Dewan Juri Hormat dan bagaimana seni anak tersebut akan tetap bertahan. Itulah dibuktikan bahwa ini menyatakan bahwa kesalahan mereka tidak melihat pada status kondisi kesehatan di masyarakat pada suatu daerah tersebut. Lalu juga mereka menjelaskan kepada Anda bahwa akan terjadinya pekerjaan konvensional akan turun. Namun menurut kami tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena mereka mencontohkan startup ataupun perusahaan-perusahaan di mana menurut kami hal tersebut akan tetap ada ketika masyarakat masih memerlukan produk dari startup tersebut ataupun jasa dari perusahaan tersebut di Dewan Juri Hormat. Lalu sebandingnya mereka tidak menjelaskan kepada Anda bahwa apakah seni ini akan lebih baik daripada usaha konvensional tersebut di Dewan Juri Hormat. Di sisi kami, pekerjaan seni ini akan tergantung dengan kondisi. Contohnya pada kita masa pandemi COVID-19 di mana para seni ini tidak bisa untuk melakukan panggung mereka secara langsung, sehingga mereka hanya berdiam rumah, dan itu akan membuat kesejahteraan dari mereka dan juga kebahagiaan dari mereka seperti mereka katakan itu juga akan menurun dari sisi kami di Dewan Juri Hormat. Maka mereka juga mengatakan pada poin kritisan kami yang terakhir, yaitu mereka lebih mementingkan kebahagiaan daripada kesuksesan, di mana hal ini akan berbanding terbalik, di mana sama-sama kita ketahui bahwa manusia yang memiliki kebutuhan, maka ketika kebutuhan tersebut pastinya harus dibeli ataupun harus dipertahankan dalam kehidupan manusia. Ketika mereka hanya mementingkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka dengan melalui musik ataupun seni, ini akan berrelatif ketika ini akan muncul permasalahan ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan mereka karena mereka tidak menghasilkan dari hal yang dari seni tersebut. Ini akan membuat kebutuhan tidak tersedia dan ini akan juga membuat tidak kebahagiaan dari manusia tersebut karena mereka tidak memiliki kebahagiaan di Dewan Juri Hormat. Lalu masuk pada ranah argumentasi kami, mengapa pada tujuan kami di sini, yaitu bagaimana pada akhirnya mereka tidak masuk pada bidang seni, tapi mereka juga bisa mengembangkan seninya di akhir pendidikan kami. Masuk pada poin argumentasi kami, di mana dengan konsep keinginan dan bakat yang berbeda. Dewan Juri Hormat, mengapa pada akhirnya mereka akan tetap mewujudkan keinginan dan juga bakat mereka. Yang pertama, itu ketika mereka akan kuliah dengan keinginan mereka di Dewan Juri Hormat, seperti mereka akan duduk dalam pendidikan dokter. Ketika mereka lulus, mereka juga akan bisa meneruskan bakat mereka seperti pada kegiatan-kegiatan amal ataupun kegiatan sosial ataupun sekedar hidup bagi masyarakat. Itu akan berkorelasi dengan minat dan juga bakat mereka yang akan tersalurkan nantinya di Dewan Juri Hormat. Yang dimana ini di sisi kami tidak akan lagi ada pilihan yang mendasar bagaimana mereka harus memilih dari salah satu dari seni ataupun keinginan mereka saat mereka akan memasuki jurusan pada bidang kuliah di Dewan Juri Hormat. Di sini kami mencontohkan salah satunya adalah penyanyi di Indonesia, yaitu Tompi yang merupakan juga dokter, namun dia juga bisa menghibur masyarakat dengan keahlian minat bakat menakatnya, yaitu bakat Dewan Juri Hormat. Maka di sisi kami ini akan lebih fleksibel karena kami menghadirkan bagaimana kita bisa memilih keduanya dan kita tidak memilih salah satunya Dewan Juri Hormat. Lalu juga kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana pada akhirnya ini akan membuat peluang kesuksesan ini akan lebih tinggi, yaitu ketika di sini mereka bukan memilih salah satunya, pastinya mereka akan masuk kepada jurusan yang mereka inginkan, sembari mereka juga mengasah bakat dan minat mereka seperti latihan ataupun ikut dalam program-program yang ada di kuliah mereka, seperti jurusan seperti mereka mungkin ikut band dalam sekolah di universitas mereka dan lain-lain. Bahkan ketika hal tersebut, berarti ketika mereka sudah lulus dan mereka bisa melihat pasar dalam kehidupan mereka, apakah pasar yang menjanjikan, apakah pasar dari sisi seni mereka seperti musik ataupun lain-lainnya, ataupun pasar dari segi jurusan mereka seperti
mereka dokter dan hal-hal yang lainnya. Maka kemungkinan kesuksesan dari sisi kami ini akan lebih terjamin bagi individu tersebut Dewan Juri Terhormat, karena di sisi kami lebih fleksibel. Karena mengapa kita harus memilih salah satu jika kita bisa menerapkan keduanya, dan ini akan lebih menguntungkan bagi individu Dewan Juri Terhormat. Lalu juga kami juga menjelaskan kepada Anda mengapa pada akhirnya ini juga akan menghapus impian orang tua, dan orang tua akhirnya tidak memiliki harga diri ataupun keinginan ataupun feedback yang diberikan oleh individu tersebut kepada orang tua mereka. Dimana ketika orang tua memiliki keinginan, namun karena adanya peraturan MOSI ini, pastinya pemerintah harus mengajarkan kepada orang tua ataupun institusi sekolah untuk mendaftarkan anaknya sesuai dengan bakatnya. Padahal anak tersebut belum mencoba atau belum mengikuti keinginan mereka, dan mereka akan terpaut kepada seni yang disuruhkan oleh institusi dalam pemerintahan Dewan Juri Terhormat. Ketika tersebut terjadi, berarti ini sudah menghapuskan impian dari orang tua, dan orang tua belum tahu apakah mereka itu mampu ataupun tidak Dewan Juri Terhormat. Bagaimana mekanismenya ketika mereka ternyata mampu, dan itu akan membuat terciptanya generasi yang tidak bermutu karena mereka sebenarnya memiliki keinginan di hal yang lain, namun mereka tersalurkan pada seni dan mereka tidak memiliki fleksibilitas untuk melihat hal tersebut Dewan Juri Terhormat. Lalu juga di sini kami bawa solusi kami, di mana orang tua akan memberikan pelayanan untuk mewadahi bakat anaknya sesuai dengan kemampuan dan juga dari sisi finansial orang tua, dan tidak menutup kemungkinan anak masuk dalam jurusan keinginan anak-anak dan orang tua. Ini akan membuat permasalahan di sisi kami akan lebih fleksibel, karena mereka tidak harus memilih dari sisi mereka apakah seni ataupun keinginan mereka, karena hal tersebut adalah berbeda. Maka Dewan Juri Terhormat dari sisi kami ini akan lebih efektif dan juga akan lebih pas ditetapkan pada anak-anak, karena ini mereka akan lebih difokuskan kepada keinginan dan juga bakat mereka yang akan berkorelasi berkepentingan bagi kehidupan mereka akhirnya. Dan orang tua juga akan didukung oleh keimpian mereka yang akan tercipta dan diharapkan pada orang tua. Sekian dari saya, terima kasih.